nama saya Dia Ayu Febriani. Saya berasal dari Prodi PGMI 1C. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan sederhana mengenai mengidentifikasikan benda yang dapat menghantarkan listrik. Nah, adapun tujuan dari percobaan kali ini adalah kita dapat menemukan benda-benda mana yang dapat menghantarkan listrik dan mana yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, adapun alat dan bahannya yang dapat kita butuhkan adalah yang pertama ada baterai 1 buah, kemudian ada kabel sepanjang 1 meter. Nah, kemudian ada lampu 1 buah dan kardus. Kemudian pisau, kunci obeng, kertas, gunting, sendok plastik, kemudian kayu, ada bros kain, dan yang terakhir adalah paku. Nah, untuk langkah yang pertama, rangkailah alat-alat tadi menjadi seperti ini. Kemudian siapkan bahan yang akan kita uji nanti, yaitu apa saja? Yang pertama kayu, yang kedua ada sendok, dan yang ketiga ada gunting, ada paku, ada kunci obeng, kemudian ada kertas, ada pisau, dan yang terakhir ada bros kain. Kemudian lakukan percobaan seperti ini. Yang pertama, ambil gunting, lalu tempelkan kedua ujung kabel di sini. Nah, dapat dilihat ini lampu menyala terang. Nah, ini menandakan bahwa lampu ini dapat menghantarkan listrik atau biasa disebut dengan konduktor. Kemudian yang kedua, ambil sendok, lalu tempelkan ke kedua ujung kabel di sini. Nah, dapat dilihat lampu tidak menyala. Artinya sendok ini tidak termasuk benda yang dapat menghantarkan listrik atau biasa kita sebut dengan isolator. Kemudian ambil pisau, lalu tempelkan ke kedua ujung kabel di sini. Nah, di sini dapat terlihat lampu menyala terang. Itu menandakan bahwa pisau ini termasuk benda yang dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Selanjutnya ada kunci obeng. Kita sama lakukan percobaan seperti yang pertama tadi. Nah, di sini dapat terlihat lampu menyala terang. Ini menandakan bahwa kunci obeng adalah benda yang dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Kemudian ada kertas. Kita tempelkan. Lampu tidak menyala. Ini menandakan bahwa kertas bukan benda yang dapat menghantarkan listrik atau disebut isolator. Kemudian ada kayu. Kita tempelkan di ujung kabel di sini. Nah, lampu tidak menyala. Ini berarti kayu termasuk benda yang tidak dapat menghantarkan listrik atau biasa disebut isolator.
Kemudian ada paku. Nah, kita tempelkan di ujung kabel di sini. Ternyata menyala terang. Ini menandakan bahwa paku adalah benda yang dapat menghantarkan listrik. Kemudian terakhir ada bros kain. Kita tempelkan. Lampu tidak menyala. Ini menandakan bahwa bros kain ini tidak termasuk benda yang dapat menghantarkan listrik atau benda isolator. Nah, dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa benda-benda konduktor terbuat dari kaca, besi, logam, stainless. Kemudian benda-benda isolator itu terbuat dari kayu, kemudian plastik, terus karet, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, benda konduktor dan isolator ini dapat dimanfaatkan banyak orang, khususnya pada alat dapur, di mana isolator itu digunakan untuk pegangan pada panci. Karena apa? Karena tidak dapat menghantarkan panas dan tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian konduktor digunakan untuk bahan panci. Karena apa? Karena dapat menghantarkan listrik dengan baik. Dan tembaga itu juga dapat digunakan untuk serat kabel. Nah, adapun penghantar listrik yang baik itu pada logam mulia atau emas. Sekian percobaan saya kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.